Martial Peak Bab 638, menatap. Setelah kelompok Master Alam Transenden ini mulai menyerang, dalam waktu kurang dari 3 napas lebih dari selusin pembudidaya sial terbunuh, baik oleh gas hijau atau mati akibat pertempuran. Dan ketika intensitas serangan semua orang meningkat, jumlah gas hijau yang dipancarkan dari tubuh pria pembawa peti mati juga bertambah, menyebar lebih cepat dan lebih cepat. Jeritan terdengar satu demi satu dan banyak pembudidaya mulai menggunakan keterampilan gerakan mereka untuk mundur atau menghindari awan beracun ini. Jian melambaikan tangannya dan membungkus kelompok 3 orang yang Kai dengan penghalang truki sebelum dengan cepat membawa mereka menjauh 1000 meter dan beberapa puluh meter dari medan perang. Menatap dingin ke medan pertempuran, Jian mendengus bodoh. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa hanya karena pria pembawa peti mati tidak melawan di sana tidak akan ada bahaya? Jelas, Jian memiliki beberapa pengetahuan tentang apa yang terjadi ketika pembawa peti mati muncul, tetapi tidak semua orang mendapat informasi dengan baik. Suki, Zuo Xing, dan Yao Di tidak menghentikan serangan mereka hanya karena kematian para pembudidaya itu. Setelah semua kehidupan dan kematian orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi mereka hanya melanjutkan serangan mereka, menyebabkan gas hijau menyebar lebih cepat dan lebih cepat. Segera, dengan pria pembawa peti mati sebagai pusatnya, area seluas beberapa kilometer telah diselimuti warna hijau. Yang Kai dengan cepat menyadari kekejaman dunia. Bagi para master tingkat tinggi ini, selama mereka mencapai tujuan mereka, kehidupan orang lain tidak relevan. Ketika lebih banyak pembudidaya ditelan oleh gas hijau dan melebur menjadi genangan daging dan darah, banyak yang memilih untuk mundur seperti Jian, terbang ke langit. Melihat usaha mereka memiliki dampak nyata, kelompok master menjadi lebih keras dalam serangan mereka terhadap pria pembawa peti mati. Hampir selesai. Zuo Xing menatap pria pembawa peti mati di bawah sambil melanjutkan serangannya, bergumam pada dirinya sendiri sebagai antisipasi. Itu harusnya sebentar lagi. Yao Di juga mengangguk, sedikit menyipitkan matanya. Benar saja, pria pembawa peti mati di bawah ini tampaknya telah mengalami terlalu banyak kerusakan dan akhirnya mulai bergerak. Kedua tangannya yang luar biasa besar perlahan-lahan terangkat, dan suara kasar perlahan keluar dari mulutnya, menyebabkan telinga semua orang berdering, "Ambillah! Ambillah!" Suara ini seperti raungan tak berdaya, dipenuhi dengan rasa duka yang mendalam yang menyebabkan hati orang bergetar. Di langit di atasnya, arai roh bercahaya yang terdiri dari runes rumit tiba-tiba muncul. Runes ini sangat mendalam dan misterius dan tidak ada yang mengerti apa maksudnya. Tapi begitu runes ini muncul, mata dari semua master alam transenden yang hadir berkedip ketika mereka sangat fokus, tampaknya mencoba untuk memasukkan struktur runes ini ke dalam pikiran mereka sehingga mereka bisa mempelajarinya nanti. Kemudian, runes melintas dan gelombang energi merambat di udara, dengan cepat diikuti oleh munculnya banyak artefak aneh, pil, seni rahasia, dan keterampilan marsial. Artefak pil, seni rahasia, dan keterampilan marsial ini muncul dari lokasi runes arai roh, yang memungkinkan para pembudidaya di sekitarnya untuk memperkirakan lintasan mereka. Begitu mereka melihat ini, para pembudidaya yang sibuk berusaha melarikan diri tiba-tiba berteriak dengan gembira dan mendorong keterampilan gerakan mereka lebih keras mengejar harta yang bercahaya ini. Hal-hal ini adalah kompensasi pria pembawa peti mati untuk membawa kehancuran ke tempat dia berhenti, dan meskipun tidak ada yang tahu dari mana dia memanggil harta ini, semua orang tahu ada banyak hal baik di antara mereka. Beberapa sinar cahaya ini juga terbang ke arah posisi Yang Kai. Para murid Bold Independent Union semua melirik ke arah Jian, yang dengan lembut mengangguk tanpa sepatah kata pun. Para murid Bold Independent Union segera gembira dan terbang keluar untuk mencegat cahaya-cahaya ini untuk melihat apakah mereka dapat memperoleh manfaat. Yang Kai tetap di tempatnya dan menonton dengan acuh tak acuh, tidak memiliki minat untuk mengambil hal-hal ini, tetapi Ruan Xin Yu dan Yun Xuan keduanya menunjukkan tampilan yang tertarik. Ketika dihadapkan dengan harta misterius yang tidak diketahui, beberapa orang tidak bisa tetap acuh tak acuh, dua wanita muda yang memiliki beberapa ketertarikan jelas masuk akal. Segera, harta aneh yang dipanggil oleh pria pembawa peti mati semuanya disambar, tetapi di bawah pemboman sengit para master alam transenden, yang pertama terus menggumamkan dua kata yang sama sambil terus-menerus memanggil lebih banyak item. Seperti beberapa saat yang lalu, sekelompok sinar cahaya bersinar keluar. Kali ini, Yun Xuan dan Ruan Xin Yu tidak menahan diri lagi, melompat keluar dari jangkauan perlindungan Jian dan bergegas menuju beberapa harta karun terbang ini. Yang Kai hanya menggelengkan kepalanya, melepaskan Divine Sense-nya dan sedikit membatasi harta yang diincar kedua wanita muda itu. Segera kedua wanita itu menangkap harta yang tidak dikenal dan terbang kembali, tampak gembira di wajah mereka.
Apa yang kamu dapatkan? Yang Kai bertanya sambil tersenyum. Sepertinya ini semacam seni rahasia, tapi aku tidak tahu apakah ini berguna bagiku atau tidak. Yun Xuan mengangkat benda itu di tangannya. Sebenarnya pria pembawa peti mati juga sering membuang banyak barang yang rusak dan tidak berguna. Itu juga terjadi. Yang Kai tertegun. Begitulah tampaknya dia telah menimbun harta ini untuk waktu yang lama, jadi beberapa dari mereka yang rusak itu masuk akal. Yun Xuan tersenyum ringan. Ketika keduanya berbicara, Yang Kai tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Sambil mengerutkan kening, dia memalingkan matanya ke arah medan perang tetapi setelah melakukannya, jantungnya mengepal. Yang Kai menyadarinya melalui gas hijau tebal. Pria pembawa peti mati sepertinya menatap lurus ke arahnya. Ekspresi kegembiraan tampak melintas di kedalaman matanya yang kusam. Semua orang juga memperhatikan ketidaknormalan pria pembawa peti mati dan bahkan Suki, Zuo Xing dan Yao Di sementara menghentikan serangan mereka. Mengikuti kemana arah mata pria pembawa peti mati, semua orang tiba-tiba menatap ke arah Yang Kai dengan curiga. Saudara Zhou, apa yang terjadi? Tanya Suki dengan cemberut. Kenapa dia menatap bocah cilik dari Bold Independent Union? Tuan tua ini juga tidak tahu. Apakah ada sesuatu yang istimewa dari dia? Zuo Xing melepaskan Divine Sense-nya dan menyapu Yang Kai dengan cepat sebelum menggelengkan kepalanya. Dengan penyelidikan awal ini, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa dari Yang Kai. Di udara, semua orang yang melihat perburuan harta karun juga menyadari ada sesuatu yang salah dan berbalik untuk menatap Yang Kai. Yun Xuan diam-diam bertanya, Yang Kai, apakah dia melihatmu? Mungkin. Yang Kai mengangguk, hawa dingin menusuk tulang punggungnya saat dia menjawab. Tiba-tiba ditatap oleh seorang master alam Sein yang misterius akan membingungkan siapapun. Bahkan Yang Kai cukup bingung, dia tidak tahu apa yang mungkin telah dia lakukan untuk menarik perhatian pria pembawa peti mati. Sejak awal acara ini, yang telah dia lakukan adalah menggunakan sedikit energi spiritualnya. Telah ditemukan, 1. Pria pembawa peti mati berkata dengan suara kisi-kisi yang sama, mulutnya yang agak membusuk perlahan-lahan melengkung menjadi seringai yang menakutkan, memperlihatkan giginya yang bergerigi dan tidak beraturan, tampak tertawa dengan diam dan ngeri. Detik berikutnya, aura pria pembawa peti mati berubah tiba-tiba dan lututnya mulai menekuk, tampaknya mengumpulkan kekuatan ke kakinya. Apa yang dia coba lakukan? Seseorang bergumam. Dalam semua legenda, aksi pria pembawa peti mati selalu mengikuti rutinitas yang ditetapkan, namun sekarang dia tiba-tiba mulai membuat serangkaian langkah yang tidak bisa dijelaskan. Jaga jarak dariku. Yang Kai buru-buru berteriak. Ketika pria pembawa peti mati mulai bergerak, Yang Kai tiba-tiba merasakan krisis yang luar biasa, dengan gila mendorong trukinya dan mengaktifkan keterampilan gerakannya, berusaha melarikan diri. ****. Pria pembawa peti mati juga melesat, seperti panah yang lepas dari busur, begitu cepat sehingga Zuo Xing dan Master Transcendent lainnya bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana dia bergerak. Dalam sekejap mata, pria pembawa peti mati menyusul Yang Kai yang melarikan diri, nyengir lebar ke arahnya, dan mengangkat peti mati merah darah raksasa dari punggungnya dan membukanya. Dari peti mati merah darah, kekuatan hisap yang sangat kuat muncul dan mulai menarik Yang Kai ke arahnya. Wajah Yang Kai pucat. Meskipun dia mengerahkan semua kekuatannya, dia benar-benar tidak mampu menolak. Bahkan sebelum dia bisa membuat rencana lain, Yang Kai merasa dunia menjadi gelap dan tersedot ke dalam peti mati. ***Hong***. Pria pembawa peti mati meletakkan peti mati itu ke punggungnya lagi, dan sebelum ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun, berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan melesat menuju cakrawala. Sejak Yang Kai berteriak dan mencoba melarikan diri sampai dia ditangkap dan dibawa pergi, bahkan 3 napas belum berlalu, jadi ketika Zuo Xing dan semua master lainnya akhirnya tersadar, pria pembawa peti mati sudah menghilang. Semua orang berdiri di sana tercengang. Beberapa saat kemudian, Yun Xuan menjerit dan segera mencoba menggunakan keterampilan gerakannya untuk mengejarnya. Ruan Xin Yu meraihnya dan berteriak, apa yang kamu coba lakukan? Yang Kai, dia. Aku tahu dia ditangkap. Tetapi pikirkan sejenak, apakah kamu bahkan berpikir kamu bisa mengejarnya? Ruan Xin Yu berteriak. Mendengar ini, Yun Xuan menjadi linglung sebelum dengan cepat berbalik untuk melihat Jian, Paman Ji. Namun, Jian hanya bisa menggelengkan kepalanya. Di dekatnya, para master alam transenden lainnya sama-sama terpana, dan hanya setelah keheningan yang lama Zuo Xing bergumam, pernahkah ada di antara kalian yang pernah mendengar tentang suatu waktu ketika pria pembawa peti mati menangkap seseorang?
Sebagian besar orang di sekitarnya menggelengkan kepala dan berkata bahwa mereka belum pernah mendengar peristiwa semacam itu, tetapi Yao perlahan dan dengan serius berkata, aku mendengar bahwa ketika pria pembawa peti mati muncul 10 tahun yang lalu, dia menangkap seseorang sebelum menghilang. Sesuatu seperti itu pernah terjadi. Zhuo Xing mengangkat alisnya, orang seperti apa yang dia tangkap. Aku tidak tahu, aku hanya mendengar desas-desus tentang itu. Ini terlalu aneh. Zhuo Xing bingung dan menatap ke arah cakrawala tempat di mana pria pembawa peti mati menghilang, bergumam pelan apa yang istimewa tentang anak itu dari Bolt Independent Union. Kita harus bertanya kepada orang-orang dari Bolt Independent Union, Suki melirik Jian. Setelah memikirkannya, mereka semua bergegas ke Jian dan mulai bertanya tentang Yang Kai. Sayangnya, Jian tidak tahu apa-apa tentang Yang Kai, tetapi meskipun dia sedang dalam suasana hati yang buruk karena kota Raging Flame baru saja dihancurkan, dia tidak berani menyinggung kelompok orang ini dan hanya bisa mengalihkan pandangan kepada Yun Xuan dan Ruan Xinyu. Yun Xuan saat ini tampak seperti kehilangan jiwanya dan tidak mampu merespons pada saat itu sementara Ruan Xinyu tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang Yang Kai, jadi tentu saja dia tidak bisa memberi mereka banyak informasi. Ini hanya membuat semua orang menjadi semakin bingung. Senior, pria pembawa peti mati menangkapnya, apa yang akan terjadi padanya? Tiba-tiba Yun Xuan bertanya. Zhuo Xing perlahan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu lagi pula, ini adalah pertama kalinya aku pernah mendengar hal ini terjadi. Suki dengan sungguh-sungguh menambahkan, namun, meskipun pria pembawa peti mati tidak menyerang orang lain, masih sangat berbahaya berada di sekitarnya. Deatki dan kimayat yang dia keluarkan tidak bisa dilawan oleh Master Alam Transenden biasa, apalagi hanya pembudidaya batas Immortal Ascension. Kemungkinan besar bahwa anak itu sudah mati. Setelah mendengar kata-kata ini, semua darah mengalir dari wajah Yun Xuan. Apa hubunganmu dengannya? Yao Di menatap Yun Xuan dengan tatapan ingin tahu. Kita hanya teman, kata Yun Xuan sedih. Berpikir bahwa Yang Kai sudah mati atau sekarat pada saat ini, dia tidak bisa menahan tangisnya. Saudaraku, jika itu nyaman, mengapa kamu tidak menemani aku ke kota Bolt Independent di mana kita semua bisa duduk dan membahas dengan hati-hati apa yang baru saja terjadi? Jian memikirkannya dan mengirimkan undangan. Kota Raging Flame hancur, jadi dia harus kembali ke kota Bolt Independent untuk membuat laporan resmi, dan orang-orang ini semua adalah master dari berbagai kekuatan utama di dekatnya, jadi menggunakan kesempatan ini untuk menjalin beberapa hubungan dengan mereka akan baik untuk serikat. Kebetulan juga bahwa semua orang ingin memahami apa yang begitu istimewa tentang Yang Kai, sehingga mereka segera menyetujui proposal Jian. Dengan kata-kata itu, mereka semua pergi ke kota Bolt Independent. Bersambung.